SketchUp ini software 3D paling mudah. Maka itu kenapa ada, maaf kalau nggak berlebihan ya dibilang software sejuta umat gitu. Karena tetap aja secanggih apapun software ini kan hanya alat. Iya. Tetap ide ini nggak bisa digantikan ya. Nah ini kan alatnya itu. Tapi ide kalau alat kita nggak kurang menunjang gitu. Itu kan juga gimana kita menuangkan ide gitu. T-Talk Digital Yours. Nama saya Kiki Ricardo Susilo Broto, sering dipanggil Pak Kiki, sebagai arsitektur engineering and construction di PT SIA Pacific sebagai distributor SketchUp di Indonesia. Nah, begini, SketchUp itu sebenarnya untuk solusi di bidang desain modeling. Desain modeling luas, dari bangunan, building, construction, infrastruktur, bikin jembatan, sampai manufacturing juga bikin model mesin, desain produk. Bahkan ada juga yang memanfaatkan untuk media entertainment, seperti untuk bikin film, bikin model monster, itu juga jadi luas sekali. Cuma memang kebanyakan pengguna terbanyak aja itu bangunan, tapi bukan berarti hanya bangunan. Kebetulan pengguna terbanyaknya memang bangunan. Gitu. Jadi dia bisa untuk solusi untuk kita membuat model desain dalam bentuk 3D. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa SketchUp ini sebenarnya luas, dari bangunan sampai produk dan lain-lain tadi. Tapi kebetulan segmen terbesarnya itu di dunia building, bangunan, terutama arsitektur. Ya, karena untuk arsitektur itu paling enak sekali bikin rumah, dinding, atap, pintu itu paling enak. Ya kebetulan disitulah powernya justru paling banyak di bidang arsitektur tadi, interior dan eksterior. Ya, jadi kalau di inisiasi untuk pribadi ya, itu banyak yang dipakai juga untuk belajar modeling, untuk kita belajar di perancangan arsitektur. Kita belajarnya kan nggak langsung software yang susah. Mungkin SketchUp ini karena dia ringan, harganya juga terjangkau. Nah itu pas sekali lah untuk kalangan yang masih belajar, itu pas sekali. Karena nantinya juga di pekerjaan tetap dipakai, gitu. Dari belajar kita udah pakai itu, di pekerjaan juga dipakai, gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi di pekerjaan agensi arsitektur, marketing, developer itu mereka banyak yang menggunakan SketchUp. Nah, karena mereka juga butuh cepat kan. Desain harus dalam berapa hari itu sudah ada desainnya. Nah, SketchUp ini bisa bekerja dengan cepat karena mudahnya tadi, tools-toolsnya itu cepat sekali. Mungkin bisa tanya yang pernah menggunakan SketchUp pasti setuju gitu ya. Gampang, SketchUp ini mereka setuju. SketchUp ini software 3D paling mudah. Maka itu kenapa ada, maaf kalau nggak berlebihan ya dibilang software sejuta umat gitu. Karena memang banyak sekali yang menggunakan karena mudahnya tadi. Gitu. Sampai di pekerjaan itu tadi juga ya, karena butuh cepat kita harus pakai SketchUp. Enggak sih. Kita mungkin lebih berpikiran positif dengan bekerja cepat, sangat membantu. Kita bisa dapat proyek lebih banyak lagi kan. Justru kita diambil sisi positifnya di situ. Gitu. Justru malah membantu. Kalau kita merasa disaingi, saya rasa sih enggak ya. Lebih banyak di produktivitasnya yang lebih bisa meningkat justru. Karena tetap secanggih apapun software ini kan hanya alat. Tetap ide ini nggak bisa digantikan ya. Nah ini kan alatnya itu. Tapi ide kalau alat kita kurang menunjang gitu. Itu kan juga gimana kita menuangkan ide gitu. Ide kita lebih bisa tertuangkan kalau ada alat yang sangat bisa membantu tadi untuk mengkomunikasikan ide kita ke klien dan lain-lain. Ya, nah ini kita bicara teknologi nih. Disinilah SketchUp punya power lagi di bidang teknologi.
Kita sekarang di dunia bangunan itu dikenal yang namanya Building Information Modeling, BIM. Itu sekarang yang diwajibkan semua kontraktor dan lain-lain diwajibkan untuk mengikuti tren itu tadi, BIM. Nah, informasi. Jadi nggak hanya sekedar model, nggak hanya sekedar bikin model 3D selesai, nggak. Tapi ada informasi di situ. Kita menumpahkan informasi materialnya, volumenya berapa, harganya berapa kita bisa masukkan, bahkan informasi thermal, informasi cahaya matahari dan lain-lain, simulasinya kita bisa menumpahkan di SketchUp itu. Nah, inilah teknologinya. Itu tadi yang BIM. Ada lagi yang untuk teknologi saling bekerja sama dalam cloud. Setelah musim pandemi ini kan kita trennya online. Kita meeting nggak tatap muka. Bayangkan betapa sulitnya menjelaskan desain kalau kita nggak tatap muka. Nah, kalau di sini ada yang namanya Trimble Connect. Trimble Connect itu produk dari Trimble SketchUp, di mana kita bisa saling sharing file, kirim-kirim file, saling mereview, bahkan bisa mengecek benturan. Misalkan yang ini saya arsitek, bikin model arsitektur. Si B bikin model strukturnya, si C bikin model plumbing, pipa-pipa dan lain-lain. Kita gabung. Kalau cara biasa digabung terjadi benturan, coran beton bentrok sama pipa ducting AC, itu kan harus bongkar lagi. Nah, di sini dengan kerja terpisah tadi digabung di Trimble Connect, plug, kita bisa cek di mana akan terjadi benturan. Nah, itu. Jadi kita udah membayangkan ke depan seperti apa, udah rencanakan. Dan ada lagi yang namanya fitur pre-design, di mana kita bisa analisa iklim dulu di SketchUp. Iklim di Bali misalkan seperti apa, yang bagus seperti apa. Oh, ternyata orang lebih banyak aktivitas di luar dengan iklim seperti ini. Kita bikin ini. Kenapa mall di Bandung dengan mall di Jakarta beda? Di Bandung lebih banyak indoor, di Bandung lebih banyak outdoor, Jakarta lebih banyak indoor. Nah, bisa dianalisa dari pre-design SketchUp tadi. Gitu, iklimnya seperti apa, cahaya matahari yang masuk seperti apa supaya nggak boros AC, bentuk jendelanya. Nah, ini teknologinya udah sampai situ. Udah bisa BIM tadi, information modeling. Informasinya sudah kita tahu juga. Kita modelkan dulu. Jadi SketchUp sekarang sudah bukan SketchUp 15 tahun lalu lagi. SketchUp 15 tahun lalu mungkin hanya bikin model selesai. Tapi sekarang udah sampai segitu semua. Boleh buka handphone, ada yang namanya SketchUp Viewer. Itu bisa diinstal di Play Store. Dengan SketchUp Viewer itu kalau handphone Anda sudah mendukung AR, Anda bisa arahkan kemana. Nah, desain Anda muncul di sana. Seakan-akan ada di meja sini. Gitu. Arahkan kemana, oh pipanya nanti muncul situ. Itu ya, lewat handphone pun udah bisa. Atau lebih canggih lagi kalau kita punya alat HoloLens, AR, Augmented Reality HoloLens, dan kita bisa melihat ke sana. Bahkan dengan Trimble Connect tadi, digabung dengan ini, kita bisa jarak jauh online sambil ini tadi, dengan alat ini sambil berkomunikasi tadi. Jadi yang seperti di film begini-gini itu udah terjadi sekarang di SketchUp. Implementasinya sudah ada? Sudah ada. Ya, jadi yang seperti di film-film itu udah bukan khayalan lagi. Udah ada di SketchUp sekarang. Boleh nanti mungkin browsing mengenai SketchUp Viewer, SketchUp HoloLens, dan lain-lain. Bisa kemana-mana. Kalau yang tadi saya contohkan bangunan, ya bangunan. Oh seperti ini nanti kalau ditempel itu seperti ini. Kalau di mesin mungkin Anda bisa lihat di handphone tadi, oh seperti ini kalau jadi prototype-nya. Karena kalau langsung prototype kan mahal. Nah ini cukup dengan ini tadi, imajinasi lewat augmented reality tadi, itu di mesin. Betul, dan kalau di dunia media entertainment, nah, sebelum kita bikin animasi yang rumitnya, butuh biaya mahal, pakai SketchUp dulu, pakai augmented reality, nanti kira-kira begini, kita bisa jelaskan ke si aktor dan lain-lain, nanti loh, ini monsternya begini. Jadi luas sekali teknologinya itu udah disiapkan ke sana. Bahkan memberi inspirasi buat software lain juga sebenarnya.
Baik, itu tadi kira-kira bagaimana SketchUp bisa diimplementasikan untuk kita menghadapi teknologi 4.0 di dunia arsitektur, di dunia desain, dan lain-lain. Semoga bisa membantu Anda dalam membuat desain yang lebih real, yang lebih informatif, lebih komunikatif untuk klien. Bisa Anda coba nanti di sketchup.com, Anda bisa download, Anda bisa mencoba trial, Anda bisa mempelajari tutorialnya di YouTube banyak sekali. Kira-kira itu sekian. Terima kasih. Saya Kiki dari PT SIA Pacific sebagai distributor SketchUp di Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. T-Talk Digital Yours.